Injaknya boleh banyak, tapi ngangkatnya yang harus pelan-pelan. Ya. Atau aku nyeker aja? Ya, kalau kakinya nyaman nggak apa-apa. Hasilnya kakinya pakai sepatu aja, Kak. Ini kan pertamanya kalau mau setar, yakin kalau giginya ini netral. Nah, netral gini, posisinya di tengah sini. Antara 3 sama 4. Nah, di tengah ini geser ke sini bisa longgar, ke sini bisa longgar. Coba aja geser. Maksudnya gimana? Coba digeser ke sini longgar. Longgar, itu keadaannya longgar. Nah, maksudnya kalau udah longgar gitu, posisinya netral. Nah, mau disetar, kalau netral nggak usah diinjek kopling boleh. Tapi kalau misalkan giginya masuk nggak dinetralin juga boleh, tapi koplingnya harus diinjek. Nah, kalau nggak diinjek kopling, gigi masuk disetar, mobilnya langsung loncat gitu. Jadi mau disetar tahu kalau giginya netral ini tadi. Jadi kalau netral di tengah itu nggak apa-apa. Sini longgar, sana longgar. Itu nggak apa-apa di start. Dinyalakan. Dinyalakan dulu. Nah, ini masuknya kalau pertama dikunci on dulu. Nah, di sini kan tanda-tanda temperatur nih. Ini kalau misalkan udah mati gitu, misalkan mobilnya manasin pagi-pagi kayak gitu. Tapi kalau mesinnya udah nyala, nggak usah ditungguin itu mati, langsung disetar aja nggak apa-apa. Oh, jadi nyalain nih? Nah, langsung nyala. Bismillah, Kak. Ya, coba diulangin, dimatikan. Matiin lagi. Nah, langsung aja, nggak usah ditungguin lagi. Nah, gitu. Tapi kalau pagi-pagi mau manasin ini dulu dikunci sebentar dulu. Nah, maksudnya kalau mobil injection kan pompa bensinnya ngisi dulu, jadi biar ngisi dulu, ntar kalau udah itunya mati harus dinyalakan. Ya, terus injekannya ada 3, paling kanan gas, tengah rem, kiri kopling. Nah, kaki kanan ntar buat gas sama buat rem, kaki kiri khusus buat kopling. Nah, sekarang dicoba dulu gasnya pelan-pelan. Ayo, gue takut. Ya kan nggak jalan ya. Nggak jalan ini. Woi, jangan kenceng-kenceng. Maaf, refleks. Dikit-dikit. Kok nggak bisa sih? Ya, itu masih kayak ada feelingnya. Masih kegedean. Nakalnya gini, tempelin dulu, tek, baru tambah pelan-pelan. Karena kalau langsung ngayun gitu, kegedean. Ya, mulai halus. Kalau kurang terasa gini, lihat jarum RPM ini. RPM ini kalau ini kan untuk untuk ngatur putaran mesinnya kan ini naik, kalau gasnya ditekan naik. Nah, kalau posisi mesin nyala, RPM angka 1, kurang lebih angka 1. Kalau mesin mati kurang lebih RPM-nya 0. Nah, kira-kira ngegas awalnya kira-kira 1,5 dulu, sedikit dulu. Nah, udah ditekan sedikit, terus ditambah bertahap sedikit sampai RPM-nya naik di angka 3. Kalau 1 itu ya 1000 RPM, kalau 3 3000 RPM. Jadi lagi nih. Coba ditekan sedikit dulu. Nah, gitu. Nah, sekarang ditambah bertahap sedikit. Ditambah tapi bertahap sampai RPM-nya naik di angka 3. Jadi nyari feelingnya dulu, kakinya nyari feelingnya. Nah, bertahap sedikit gitu. Ya. Coba ditahan. Kalau nekennya pokoknya jangan langsung neken lepas, neken ditahan dulu. Neken ditahan sampai ketiga deal. Nah, tahan tadi. Ditahan. Pertama kan 1,5 tadi sedikit ditahan, udah ditahan ditambah bertahap. Jadi sedikit 1,5 nambah lagi, tahan, nambah lagi sampai 3. Tapi bertahap nambahnya. Dinahannya itu pas ngegas awalnya tadi. Soalnya ntar kalau jalan ditekan lepas, jalannya nyendat. Coba aja. Neken dikit, tahan. Nah, ditambah bertahap. Sedikit. Nah, ntar kalau RPM-nya udah sampai di angka 3 kan, suara mesin udah kasar. Nah, gasnya segitu aja. Kalau ntar mobil jalan gigi tinggi, mobil udah kencang, udah ngebut. Coba aja. Jadi, pertama neken sedikit. Jadi kalau gas ntar nggak digas pun juga udah jalan, tinggal nambah kecepatan aja. Nambahnya bertahap gitu, maksudnya
biar nggak nyendat. Oh lagi nih. Nyari feelingnya tadi, sedikit tahan. Ditambah bertahap, dikit. Itu kegedean. Nggak apa-apa, kegedean dikit kan nyari feeling. Ntar kalau udah jalan kan ininya dari ngerasain dari tekenan kakinya, dari jalannya. Soalnya udah jalan nggak mungkin lihat RPM terus, lihatnya ke jalan. Lagi Ya. apa enggak? Sekarang kalau gas tadi kan fungsinya untuk nambah, untuk ngurangin kecepatan. Semakin mau jalan ya semakin ditambah bertahap tadi. Tapi kalau pengen pelan, gasnya dikurangin. Nah, ngurangin tergantung, masih tergantung jaraknya jauh apa deket gitu. Kalau jaraknya jauh ya dari jauh ngurangin gas dikit-dikit. Tapi kalau udah deket, gasnya langsung dilepas aja, kakinya langsung pindah ke rem. Jadi misalkan depannya mau ngerem, mau lambat, pertama kendor gas, kalau gas dikendorin kurang pelan, kakinya pindah ke rem. Rem juga nekannya dari sedikit. Kalau rem terasanya tekanannya awalnya enteng, nah tekanannya terasa agak keras. Coba aja ditekan remnya. Nah kan awalnya ditekan enteng, nah terasa tekanannya mulai keras. Nah itu udah mulai ngerem. Nah maksudnya ngeremnya itu nggak langsung diinjek set gitu. Jadi ngeremnya dari jauh, mau ngerem di jarak di depan sana, dari sini udah makin dekat ke sana itu makin ngerem, dari sini melambat, tambah di rem gitu. Jadi kalau langsung diinjek set, remnya mendadak. Kalau rem mendadak, kalau di jalan ini bahaya, di belakangnya ada kendaraan lain ketabrak dari belakang. Jadi ngerem dari jauh, dari sedikit, kaki kanan buat gas sama buat rem mana yang diperlukan. Jadi jangan takut ntar gasnya dilepas langsung berhenti. Enggak, kalau gas diangkat itu dikurangin kecepatan doang, tapi mobil ini tetap masih jalan gitu. Nah untuk berhenti berarti harus di rem. Jadi kaki kanan buat gas sama buat rem, kaki kiri khusus buat kopling. Nah kopling setiap mau masuk gigi, koplingnya harus diinjak penuh. Ntar kalau pengen jalan, koplingnya buka pelan-pelan. Jadi kopling ini ntar beda mobil, beda setelan. Maksudnya ada yang dibuka sedikit udah jalan, ada yang tinggi baru jalan. Nah patokannya tadinya mobil diem, diangkat sampai mobilnya mau bergerak pelan-pelan. Nah pas bergerak itu ditahan dulu koplingnya. Ntar kalau udah ditahan, jadi belum digas sudah jalan tapi pelan-pelan. Nah ntar gasnya mulai nambah sedikit-sedikit, baru koplingnya ntar makin jalan makin dibuka. Jadi makin jalan makin tambah gas, koplingnya makin dilepas. Ntar kebalikannya mau pelan, gasnya udah dikurangin, kurang lambat, koplingnya makin diinjek, ngerem. Jadi kalau ngerem gandengannya nginjek kopling, makanya kaki kiri nggak boleh buat ngerem. Karena kalau ngerem harus pakai injek kopling. Jadi kopling itu kan gampangannya gini, cara kerjanya kopling itu untuk memutus atau untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke roda. Kalau koplingnya diinjek, gigi masuk, biarpun digas kencang nggak bisa jalan karena tenaga ditahan oleh kopling. Nanti kalau koplingnya dibuka pelan-pelan, mesinnya mulai muter ke roda. Yang tadinya roda diam jadi muter, jadi rodanya jalan, jadi bergerak gitu. Jadi makin jalan makin buka kopling, kebalikannya makin pelan makin diinjek kopling gitu. Misalkan ngerem nggak di kopling ya bisa berhenti, tapi berhentinya mesin langsung mati karena kopling yang gantung tadi, mesinnya pengen muter roda tapi rodanya ditahan pakai rem, jadi mesin nggak kuat muter roda, mesinnya yang mati gitu. Jadi kalau ngerem koplingnya harus diinjek, over gigi koplingnya harus diinjek. Nah kalau kopling injeknya boleh cepat boleh banyak, ngangkatnya yang harus pelan. Soalnya kalau langsung diangkat tinggi mati mesin ya. Nah sekarang giginya, nah gigi tadi netral di tengah-tengah sini antara 3 sama 4. Jadi kalau mau ke 1 dari tengah ini tekan pinggir sini dulu, tek, ini baru ke depan. Coba aja injek kopling penuh. Injek kopling buka. Injek kopling atau? Sampai habis. Langsung aja set gitu, tak apa. Ya, terus ke pinggir kiri depan. Kiri. Satu kedua diurutin ke belakang pinggir. Ini. Nah, 2 ketiga maju dikit kendor. Coba. Maju ya? Nah ini patokannya gini aja. Coba maaf dilepas dulu. Ini patokannya gini. Netral kan tengah. Kalau 1 2 tekan pinggir. Tek 1 2 ketiga maju dikit. Tek. Nah pas di tengah ini kendorin aja. Asal dikendorin dari pinggir otomatis ke tengah sendiri. Tinggal dorong lurus ke depan 3. Soalnya kalau udah ke tengah gini, kalau ditekan ke kanan lagi ntar giginya ke gigi 5 gitu. Jadi patokannya asal dari pinggir maju kendor depan 3. Kalau dari 3 ke 2
mundur, tekan pinggir, tarik belakang. Coba injek kopling dah. Udah. Satu lagi. 1, Yuk, 2, 2, 3. Maju dikit, 3. kendur. Ini. 4 Terus lurus belakang. lurus belakang. 5 maju dikit, 5. tekan samping kanan, depan. Oke. Ya, netral lagi tengah. Dah. Ulangin 1, 1, 2, 2, 3. 3. Kembali ke 2, Kembali ke 2 pinggir. ini. 2 pinggir dulu, netral. Itu kan 4 itu. Lurus depan. Lurus 3 lagi. 3. Kembali ke 2, mundur Oke. dikit, tekan pinggir dulu. Gimana Ke kalau samping gini. bisa? Nah, Oh, terus gini. tanganmu ini, jangan kamu pentokin ke sini. Nah, tangannya lewatin. Oh, Nah, gini. Terus ke 2. 2 ke 3. Ini 2. Ya, 3 itu. kembali. Iya benar. 3. Kembali ke 2. Kembali ke 2. Gimana sih? Pinggir belakang. Gini. 1 tahan pinggir depan. Gini. Pinggir Gini. aja. Oh. Kalau ke tengah berarti 3. Oh, gini. Berarti. Nah, ditahan. 1 ke 2. Ditahan maksudnya jangan dikendorin. Ah, ah. 1 lagi. 1 lagi. Netral tengah. Dah. Ya. Kalau mundur R tekan kanan mentok, tarik belakang. R gigi R mundur, tekan kanan mentok. Cobanya. Gini. Nah, tarik belakang agak kuat kalau mundur. Nah, Oh, netralin lagi. Nah, ntar kalau gigi mundur itu kadang suka keras. Kalau pas enteng ya enteng, kalau pas keras di koplingnya udah diinjak penuh, giginya udah arahnya pas, tapi dimasukin ditariknya tetap kayak nggak bisa Kayak gitu. Nah, paper loh. caranya ntar koplingnya tadi diinjak, lepas kopling dulu, ntar ulangin injak kopling lagi, baru Masuk gigi ke dimasukin lagi. Nah, kalau dipaksa kalau udah keras ya nggak bisa. ya Jadi kadang susah ya Pak. Nah, kadang keras gitu. Kalau gigi Kalau mundur doang, kalau gigi majunya ya enteng semua. Terus kalau gigi tadi, maksudnya kalau gigi itu kan kalau mobil diem berhenti, giginya kan 1. Nah, ntar tambah mobilnya tambah jalan, tambah gasnya kan tambah cepet. Nah, dirasakan dari suara mesinnya terasa kasar, atau dari RPM tadi udah naik di 2,5 sampai 3 gitu. Jadi suara mesin kasar atau kecepatan udah bertambah, nah giginya ditambah. Nah, pada saat oper gigi, koplingnya itu langsung diinjek jet gitu, nah gasnya dikurangin. Maksudnya langsung diinjek banyak gitu, biar mobilnya itu gelindingnya stabil. Maksudnya kecepatan 20 ya tetap 20 gitu. Tapi kalau nginjeknya pelan-pelan, kalau gasnya dikurangin, mobil otomatis melambat. Jadi kayak ngayun gitu, makin melambat. Jadi kalau oper gigi, koplingnya injek penuh, gasnya lepas. Jadi kalau injek kopling, gasnya nggak berfungsi. Maksudnya mau dilepas gas juga kecepatannya tetap segitu. Kalau mau ditambah gas juga kecepatan tetap segitu. Jadi kalau koplingnya diinjek, gasnya diinjek, ntar giliran kopling dibuka, gasnya udah gede, mobil bisa loncat. Jadi kopling injek, gasnya dilepas. Kebalikannya ya antara gas sama kopling. Terus kalau gigi 1, maksudnya mobilnya lambat, nah dorongannya biar kuat. Gampangannya mobil diem ini didorong berat. Beda kalau mobil udah jalan, udah ngelinding, jalannya enteng gitu. Kalau mobil lambat didorong 3 orang sama 1 orang kan lebih enteng kalau 3 orang gitu. Jadi kalau mobilnya lambat, gigi rendah, dorongannya biar kuat. Tapi kalau mobil udah jalan tambah cepat, mesinnya kan udah enteng, jalannya udah enteng, jadi giginya ke gigi tinggi. Jadi makin jalan makin tambah gigi. Terasanya kalau nambah gigi dari RPM tadi naik atau suara mesinnya kasar, giginya ditambah. Kalau lambat ya patokannya tadinya kencang, gigi tinggi, makin lambat makin diturunkan. Jadi jalan tambah gigi, pelan turun gigi. Nah, tenaganya yang paling kuat gigi 1, dorongannya yang paling kuat gigi 1. Jadi gampangnya nanjak tinggi. Nah, giginya jangan malah ditambahin. Jadi giginya malah dikurangin biar dorongannya kuat. Tapi kalau jalan pokoknya dari berhenti gigi 1, kalau nambah berurutan 1, 2, 3, 4, 5, nggak boleh 1 langsung ke 3. Soalnya kalau mobil lambat giginya tinggi, jalannya berat. Jadi kalau nambah, tambah gas, tambah cepat, tambah gigi, tambah cepat lagi, tambah gigi lagi gitu. Terus yang sering dipakai paling 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kalau jalannya kosong kencang banget baru gigi 4. Terus kalau gigi 5 biasanya kalau jalannya kosong jarak jauh kayak di tol, kayak di luar kota gitu, bisa sampai gigi 5. Tapi kalau dalam kota ini paling 1, 2, 3, 1, 2, 3 kencang banget baru gigi 4.
terus sennya dicoba sen kanan sen kiri Sini mana? yang sebelah sana. Kanan samping bawah, Ini. kiri samping atas, Ini. normal tengah. Untuk lampu dim atau lampu tembak diangkat ke atas, Gimana? diangkat ini, nah, diangkat ke atas. Oh, ini. Nah, ini diangkat 2 kali atau 3 kali. Nah, Itu buat. kalau dim fungsinya untuk apa? Mau nyebrang jalan gitu, misalkan pertigaan kita mau nyebrang, nih, maksudnya minta jalan yang dari depan biar nahan. Gitu. Jadi kalau Dikasih. ya kadang dikasih, kadang nggak lama harus jalan. Terobos aja udah, dor. Kalau di jalan kan maksudnya kan ngasih isyarat gitu, jadi kita berinteraksi sama orang lain di jalan gitu. Kayak jalan sempit, posisinya sama-sama dekat, ragu-ragu mau duluan kita apa duluan dia gitu, kita ngasih lampu dim kalau mau masuk duluan, kalau mau ngasih isyarat ya nggak usah ngasih lampu dim. Terus kalau untuk lampu malam ujungnya diputar, Ini. putar sekali. Lampu sore, maksudnya lampu sore itu lampu kecil depan belakang, lampu plat nomor nyala kalau 2 kali ke depan. Nah itu lampu malamnya, lampu utama nyala. Ntar kalau udah lampu utama nyala, kalau tongkatnya itu ditekan ke bawah, lampunya jarak jauh, Maksudnya gimana? ditekan ke bawah gitu. Gini. Nah itu jarak jauh. Nah tandanya ada di sini, lurus biru gitu. Normalnya di tengah. Ini. Nah, ntar kalau dalam kota nggak boleh jarak jauh, soalnya yang dari depan papasan silo. Itu pakainya kalau di jalan kosong nggak papasan kendaraan lain. Dah, terus spion kanan, spion kiri, mau belok kanan belok kiri, sebelum belok ngontrol, maksudnya mau kanan lihat dulu kanan, mau kiri lihat dulu kiri. Sama untuk ngepasin bodi samping, jadi maksudnya ngepasin bodi samping. Kalau mobil ini lurus ke arah jalan, antara bodi mobil depan sama belakang dari pinggiran jalan kurang lebih sejajar sama. Jadi kalau kita ngelihat depan itu kan trotoar kayaknya udah mau nabrak, nggak kelihatan. Nah dilihat aja bodi sampingnya segitu. Itu berarti posisinya depannya juga sama segitu kalau mobilnya lurus ke arah jalan. Tapi kalau mobilnya belok ya beda, antara depan belakang lebarnya beda. Jadi bisa untuk ngontrolnya kalau mobil keadaan lurus ke arah jalan, dan sampingnya dilihat sepintas. Jadi maksudnya kalau jarak segitu, kalau kita lurus ya nggak nabrak. Tapi kalau segitu udah mepet tambah ke kiri ya depannya otomatis nabrak. Soalnya kalau apa udah deket ya ini kan, kalau bawah nggak kelihatan. Iya. Jadi maksudnya kayak trotoar, kayak pinggiran got gitu nggak kelihatan. Nah kita bantu bodi sampingnya tadi dilihat spion. Tapi kalau misalkan yang di depannya motor, gampangnya kan lurusnya ini aja. Karena kalau kita lihat ujungnya kan nggak kelihatan. Jadi kira-kira lurusnya ini ke depan ada motor, kira-kira nabrak nggak gitu kan, kira-kira. Soalnya kalau motor kan tinggi bisa dikira-kira. Tapi kalau trotoar, nah karena pendek di bawah jadi kurang kelihatan, nah sambil dibantu lihat bodi samping. Nah, terus kalau setir bisa 2 kali putaran ke kanan, 2 kali putaran ke kiri. Coba aja putar kanan. Banyak lagi. Lagi. Nah itu baru sekali. Misalnya kurang kan tambah lagi sampai setirnya mentok. Oh ini belum mentok. Iya sampai mentok. Tek, gitu. Nah, kira-kira kembali ke tengahnya 2 kali putaran. 1, 2, nah, terus. Nah, kiri juga sama. Ini. Ini 1. 1, Oh, udah mentok. kembali ke tengah. Nah, kalau belok tergantung, maksudnya kalau jalannya lurus ya beloknya sedikit-sedikit, tapi kalau jalannya tikungannya tajam ya muternya banyak, ya harus beloknya banyak, kayak pertigaan, perempatan gitu. Nah setirnya ntar kalau modelnya kayak letter L gitu, setirnya bisa 1,5 putaran. Tapi kalau beloknya kayak melengkung gitu ya bertahap aja, kalau kurang diputar. Jadi beda belokan, beda muternya, maksudnya nggak harus sekali, harus 2 kali gitu kan, tergantung belokannya. Kecuali kalau putar balik gitu, putar balik motornya harus banyak ya, setirnya bisa sampai mentok ya. Nah, sekarang lampunya kan yang nyala tinggal 1 ini doang. Ini lampu rem tangan di sini. Caranya angkat tongkatnya gini dikit, pencet turun. Nah, remnya lepas ya, ngerem. Kalau ditarik boleh diangkat langsung ini, boleh dipencet juga boleh, dipencet sampai di atas pencetannya lepas. Gimana orang? Coba aja angkat dikit, Angkat pencet. dikit, pencet. Nggak bisa. Angkatnya kurang. Nah, jadi kalau kurang angkat dipencetnya nggak bisa. Terus ini keluar. Itu nggak ngerem. Ini nggak Kalau ngerem.
diangkat langsung boleh, dipencet boleh. Ini dipencet kasih. Jempolnya lepas. Nggak bisa. Diangkat aja. Kurang kuat. Nah, jempolnya lepas. Nah, gitu. Yuk, turunin lagi. Angkat, pencet. Angkat, Turun. pencet. Nah, itu remnya lepas. Nah, bedanya rem kaki sama rem tangan. Kalau rem tangan ini kan untuk bantuan aja, maksudnya kalau rem kakinya mau dilepas, rem tangannya ditarik. Kalau jalannya nggak rata, mobil ini biar nggak glinding atau didorong orang nggak bisa jalan. Tapi kalau rem tangan ini nggak ditarik, misalkan jalannya rata ya nggak jalan kayak gini, nggak jalan. Tapi kalau didorong orang, mobilnya glinding. Jadi kalau buat parkir, Bang. Iya, parkir. Jadi mau jalan dilepas, kalau mau parkir ditarik. Atau misalnya di lampu merah itu berhentinya lama ya, pakai rem tangan boleh. Ya, jadi rem kakinya mau dilepas boleh. Cuman kalau rem itu kan agak enteng, maksudnya nekatnya nggak harus kuat banget kayak kopling gitu. Misalkan rem kaki tetap diinjak ya nggak pakai rem tangan nggak masalah. Bedanya kalau rem kaki ditekan sekali, rodanya empat-empatnya ngerem bareng. Kalau rem tangannya yang ngerem ban belakang aja. Ya, sekarang mau jalan. Hah? Injek kopling penuh. Ini kopling penuh. Nah, mentok. Injeknya langsung aja nggak apa-apa. Set gitu. Nah, terus Dia apa? masukin gigi satu, mau jalan satu. Gini. Nah, itu. Nah, Udah. sekarang diangkat koplingnya pelan-pelan. Angkat dikit sampai mau bergerak. Tadinya diam sampai bergerak. Nah, itu ditahan dulu. Kalau pengen ngerem, koplingnya injak lagi. Injak kopling penuh, ngerem dikit-dikit, ngerem. Rem tak ada motor. Rem yang tengah. Oh, rem yang tengah. Kalau kanan kan biasa di rem tengah, terus ngeremnya kalau tadinya mobil jalan tadi koplingnya diinjek set gitu, mobil ini tetap gelinding, nggak bisa langsung dikopling berhenti gitu, nggak bisa. Jadi terlepas bantuan rem. Ya remnya untuk berhenti, kalau kopling bukan untuk berhenti tapi untuk memutus tenaga. Jadi kalau koplingnya dibuka, mobilnya udah jalan. Nah biar tenaganya keputus kan koplingnya harus ditekan lagi. Oh gitu. Tapi berhentinya dari rem. Yuk, rem lepas. Coba injek kopling penuh. Set. Nah, rem pelan-pelan sampai berhenti, mobilnya sampai berhenti, remnya sampai direm sampai berhenti. Ini. Nah, gitu. Jadi tekanannya kan kalau udah ngerem kan ada agak keras. Kalau cuma ditempelin doang ya masih enteng gitu, belum ngerem. Jadi ini aku ngapain? Ya kalau mau jalan lagi berarti remnya lepas, buka kopling pelan-pelan gitu. 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 Yuk, coba ngerem. Koplingnya diinjek penuh, koplingnya injek dulu, nah, rem pelan-pelan sampai berhenti tapi pelan-pelan. Ya. Oh ini belum pelan-pelan, belum halus Ya, berarti. kalau masih ngek gitu ya berarti belum. Tapi kalau kira-kira jalannya udah mepet ya mau nggak mau harus ngek gitu. Yuk maju, remnya lepas. Remnya lepas. Jadi kalau rem lepas kan kalau kopling diinjek kan nggak bisa jalan, diangkat kopling sampai bergerak. Ya, nah ntar kakinya pindah ke gas kalau udah nggak ngerem. Ini aku kemana? Ke kiri ntar ke sana. Nah, ini ngambilnya agak ke kanan karena hindarin jalan rusak. Nah, ke kanan. Udah kembalikan ke kiri. Kurang ditambah, kurang dibelok. Oh. Banyak kurang itu kalau masih mau nabrak ya berarti diputar lagi. Masih ragu dong. Ya kakinya pindah ke gas. Ya, segini kembalikan setir pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya. Kalau makin jalan ya koplingnya boleh makin cepat boleh. Kalau masih lambat tadi kan agak nahan biar nggak nyendat nggak mati masih irit dikit pelan nih Rem. Maaf. Ya Ya jalan. Lucu dah. kendor gasnya, kendor gasnya mau ke kanannya ada mobil, mau lurus kan mau nak ngindarin parkir. Nah dari sini geser pelan-pelan, kalau samping kanannya udah aman, dikit-dikit diperkiraannya sampai ujung kirinya nggak nabrak pagar. Nah, udah nggak nabrak pagar, tadinya kan ke kanan, kembali lagi ke kiri, setirnya kembali ke kiri. Ya,
enggak jalan tapi sebelah kiri geser dari sini. Buka sedikit. Ini kembalikan lurus pelan-pelan. Tadinya kan beloknya pelan, baliknya juga pelan. Karena kalau pengen lebih jalan kan tinggal nambah gasnya, koplingnya makin dibuka. Bedanya ini bertahap, maksudnya bertahap, kalau kurang ditambah. Beda, itu kan beda muternya. Pelan-pelan. Jadi kalau langsung dibeloknya langsung mepet ya kanan. Bertahap. Ya, bertahap. Sampai ujung kanan yang dekat ya batasan kanan. Ya, terus. Ya. Sen kanan. Sen kanan. Gaskan dulu, ntar mau belok ya. Kanan, gasnya lepas. Gasnya lepas. Nah, jadi kalau mau pelan kan, nah lepas. Ya, belok ke sana. Kanan. Nah, tapi dilihat dari sana dulu. Kopling diinjak penuh, ngeri. Nah, kan dilihat dari sana dulu. Dia minta jalan. Yuk, maju sedikit. Yuk, aman. Belok arahin ujung kanan ke tengah. Gimana? Ntar perkiraan ujung kanannya masuk tengah jalan segini, setir balik. Nah, balik lagi. Luruskan. Nah, kalau ini kalau geser begini, maksudnya ini kan mobil di sebelah kanan, nah kirinya kan lebar tuh. Nah, karena kalau geser ini, pertama ke kiri, nah sampai ujung kirinya dekat ke pinggir kiri. Nah, ntar kirinya udah dekat ke pinggir gini, ini kalau nggak dibalik kan nabrak. Balik ke kanan dulu, nggak lurus doang, tapi ke kanan dulu. Nah, mobil udah kelihatan lurus, kembalikan lagi ke tengah. Nah, udah lurus. Rem dulu coba, rem. Nah, jadi kalau geser, maksudnya dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, itu setirnya ini 3 kali pergerakan. Jadi pertama kan ini tadi ke kiri, kiri balik ke kanan dulu, mobil lurus kembali ke tengah. Nah, kalau cuman belok ke kiri, diluruskan doang, ya lurus, tapi lurusnya mobil tetap miring ke kiri, jadi nggak lurus ke arah jalan. Antara kalau beloknya kayak gitu, lenggak-lenggok, putar kiri kelewat kiri, putar kanan kelewat kanan. Jadi misalkan geser kanan juga sama, kanan balik kiri balik ya lurus. Yuk jalan lagi, remnya buka, angkat kopling pelan-pelan, setirnya lurus saja. Lurus saja mau. Geser kiri sedikit. Feeling aja, kalau kurang jalan ya angkat kopling lagi, kasih sen kiri ya, mau belok ke kiri. Nah, remnya dari sini, koplingnya diinjak dari sini, mobil kan tetap gelinding. Nah, di rem dirasakan aja, kalau kurang lambat ditekan. Di makin dekat ke pertigaannya itu makin pelan. Buka kiri sedikit, buka rem dikit, buka rem dikit. Nah, kalau nggak mau jalan angkat kopling. Nah, maksudnya kalau pelan ini kan di pertigaan kita lihat kanan dulu, lihat kiri dulu, aman, baru maju. Yuk putar kiri. Gimana ya? Putar kiri, hanya lagi, kurang lagi. Nah, kira-kira beloknya setengah badan ke belokan. Nih, ini balik setir. Nah, beloknya agak cepat ya, baliknya agak cepat. Kendarin gas, coba lepas gas. Nah, lepas semua, kopling lepas, gas lepas. Cepat. Nah, ini kan udah nggak nginjek apa-apa, maksudnya udah nggak ngegas, udah nggak nginjek kopling, mobil kan tetap pengen jalan. Nah, biarpun udah nggak digas. Nah, untuk memutus tenaga, misalkan pengen pelan, berarti koplingnya harus diinjek. Coba koplingnya diinjek penuh. Nah, jalan lagi, angkat kopling lagi, angkat. Terus gasnya sedikit, sen kiri, belok ya kiri. Perkiraannya ujung mobilnya masuk batas jalan dulu, jangan belok. Jangan belok, baru belok. Yuk putar, 1,5 putaran ya, lagi. Nah, segini balik. Artinya pelan-pelan. Pelan-pelan. Beloknya bertahap, kan baliknya juga sama bertahap. Nggak semua harus cepat. Oke. Ya, balik lurus, balik. Kadang ditambah gas sedikit, agak ke kiri sedikit. Gesernya kayak tadi, pertama ke kiri. Nah, kiri udah minggir, balik ke kanan dikit.
mobil lurus kembali ke tengah. Nah, ya, sen kiri, agak kiri dikit. Nah, kendorin gas, maksudnya pelan. Lihat dari samping tadi, gasnya udah dilepas, tapi kurang pelan, koplingnya agak ditekan. Oh. Yuk puter 1,5 puter lagi. Udah, nah, ntar kira-kira belok 45 derajat ke pinggir kiri, segini balik. Balikin. Nah, beloknya kan pelan-pelan tadi, baliknya juga sama pelan-pelan. Jadi kalau langsung diluruskan, lurusnya 45 derajat tadi mobil masih belok, masih miring. Jadi kalau langsung dibalik lurus, lurusnya lewat arah. Yuk. Nah, terus pantoknya tengah jalan ke sini lajur kiri, tengah jalan ke sana lajur kanan. Jadi perkiraannya bodi kanan mobil kita kalau jalannya agak lebar ya kira-kira 1 meter bodi kanan dari garis tengah jalan. Kalau jalannya agak lebar, oper gigi ya, 1 ke Aku oper nih. Iya. Koplingnya injek dulu kopling. Kopling, ya. Gas lepas. Dari pinggir 2. Dah. Itu 4. 4 mau. 2. Nah. Ya. Terus? Kopling lagi jalan. Sebenarnya beloknya bertahap. Koplingnya buka lagi sampai mau bergerak. Kalau ini bergeraknya karena gelinding turunan, angkat kopling lagi. Yuk, balik kanan. Sekarang sen kanan mau putar balik. Sen. Gesernya dikit-dikit. Nah, ngeremnya di sana, dari sini udah mulai ngerem. Kopling injek, ngeremnya pelan-pelan. Koplingnya penuh, remnya yang sedikit-sedikit. Oper gigi 1 karena lambat. Nah, kalau putar balik 1, putar balik majunya sampai sepian, lewatin ujung trotoar dulu baru diputar. Nah, kalau putar balik kan beloknya hanya, maksudnya bodi belakangnya biar nggak nyangkut ya trotoar. Ya, betul. Putar. Yuk, Kanan terus. penuh. Terus. Nah, lo toleh dari sana. Terus? Jadi toleh dari sana, kalau aman maju, kalau nggak aman ngerem. Kali lagi. Ya. Tambahin gas pelan-pelan. Gas makin pelan. Dan kalau gasnya dirasa kasar tadi, giginya ditambah dikit lagi gasnya. Yuk, oper 2, kopling set. Injek kopling. Yuk, oper 2, belakang. Nah, ya, angkat kopling lagi. Ntar jangan langsung kanan dulu, kalau mau kanan ntar lihat belakang dulu amannya. Yuk, maju pelan-pelan, tambahin gas dikit-dikit, nah beloknya ke kanan ini sedikit-sedikit, maksudnya nggak langsung banyak. Ya, dari sini geser sedikit sampai ujung kiri, nggak nabrak pinggiran kirinya, kembalikan. Oh, kembalikan. Beloknya kira-kira enggak dari kiri langsung lurus kanan, iya lurus. Kendor gas. Yuk, pelan. Yuk, lanjut kiri. Pelan ke depannya, ngeser kayak gitu, jangan ngegas terus, gasnya kendorin, gasnya lepas. Nah, kalau dia berhenti kita bisa ngindarin gitu. Kalau mepet-mepet ya nggak bisa ngindarin. Dikit-dikit. Sekarang geser ke lajur kanan pelan-pelan. Tambahin gas dikit. Terus. Bedanya bertahap. Kalau kurang jadi kalau kurang belok nggak dibelok kan lurus terus nabrak ke trotoar. Gas tambah jalan. Kanan. Misalnya dari kanan ntar kirinya ada mobil lain. Nah. Terus. Kanan sedikit, sen kanan, terus mau putar balik. Terus di kanan balik ke kiri dulu, mau
itu lurus balik ke tengah, injak kopling penuh, over gigi 1. Ini aku ngapain nih? Injak kopling penuh, over gigi 1. Gini. Ya, nah mau putar balik, maju dikit putar penuh, kanan. Ya penuh, kopling buka dikit, setirnya penuh, terus maju dia mau belok. Ya. Nah, ntar kalau dibuka kopling kan maju, kalau kecepatan injak kopling lagi. Nah, gini balik, sekali lagi sambil dilihat arahnya, lihat depannya. Gas tambah dikit sana. Ya tambahin gas. Pergeraknya ke depan baru. Kalau nggak mau ngegas, agak ke kiri lagi. Agak ke kiri lagi. Jadi kalau nggak mau kan belakangnya pengen maju. Terus kiri. Tambahin gas dikit-dikit, lurus aja dulu. Yang di kiri, lurus kiri. Nah kalau mau pindah lajur boleh, tapi lihat aman nggak. Tambahin gas dikit. Yuk, giginya oper. Tadi gigi 1 oper, injak kopling langsung. Nah, jadi kalau diinjak koplingnya cepat kan mobilnya ini tetap stabil, jalannya nggak melangkah. Itu lurus aja. Lurus, gesernya bertahap. Jadi kalau lurus nabrak mobil itu kan digeser ke kanan bertahap biar nggak nabrak. Dan kalau beloknya banyak, kanannya juga ada mobil lain. Ini motor. Pelannya koplingnya langsung set, siap tarik. Jadi kalau di jalan kan harus bisa antisipasi. Dan kalau orang itu mau ke sini, nah kita harus siap. Yang penting jangan banting. Kalau banting ntar mau hindarin itu malah nabrak sana. Kanan lagi, sen kiri lagi. Kiri. Yuk mau belok, ngerem, belum bilang ngerem. Koplingnya kurang tekan. Remnya jangan pakai-pakai. Gigi upper 1. Ya putar. Remnya 1,5 putar ya. Lagi. Perkiraannya kan kira-kira belok 45 derajat ke belokan. Kira-kira segini setirnya udah mulai balik. Jadi kalau udah lurus baru balik, mobilnya ntar larinya ke samping terus. Jadi kira-kira 45 derajat ke belokan udah balik. Kiri dikit. Ya, luruskan. Kiri dikit. Terus sen kanan, belok kanan. Nah, mobilnya tetap di pinggir kiri karena di tengah ada lubang. Terus kita Ngerem dari sini. Jadi di ujung jalan ntar berhenti dulu, lihat kanan kiri. Berhenti, jadi berhentinya di ujung jalan. Kalau berhenti di sini kan nggak kelihatan kanan kiri. Terus kita Dikit lagi, maju ada dikit, mobil. ya maju dikit lagi. Stop, kopling penuh. Nah perkiraannya belok, ujung mobil udah masuk batas jalan yang mau dibelokin ini. Maju Jadi? sedikit lagi. Nah, sekarang mulai arah belok, ngarahin ujung kanan kira-kira ke tengah-tengah jalan yang mau dilewatin. gimana? Maju, lihat kanan kiri aman, remnya buka, angkat kopling. Nah, remnya lepas, ya setir putar, arahin ujung kanan ke tengah jalan. Nah bergerak ujung kanan udah masuk tengah jalan segini, setir udah balik. Nah biar mobilnya nggak lari ke kanan terus, jadi jalannya tetap di sebelah ini. Balik kanan ke ujung kiri, kira-kira nggak nabrak mobil depan. Kalau masih nabrak ya berarti tambah diputer. Dengan beloknya ini dari jauh tadi maksudnya biar nggak langsung belok banyak. Tapi kalau udah mepet baru dibelok, beloknya harus banting, harus banyak. Beloknya langsung banyak. Kalau di jalan rame terlalu makan jalan ke samping. Agak geser kanan dikit. Terus dari lurus.
kopling nanti ya. Remnya yang pelan-pelan, di ujung jalan pelan ditoleh dari samping kanan. Kita apa nih? Ya belok kiri, kalau kiri nggak bisa belok ya ngerem gitu. Jadi kalau mau berhenti kan caranya berhenti lepas gas, injek kopling, siap rem gitu. Kalau kira-kira aman mau jalan ya buka kopling, nih gasnya dikit, yuk maju, kopling buka dikit, yuk gasnya sedikit, berat soalnya jalannya ya rata putar. Kiranya setengah dan ke pinggiran atau 45 derajat ya, pinggir kiri dan di ujung kiri kira-kira 45 derajat ke pinggir, beloknya pelan, baliknya juga pelan-pelan. Lurus di kiri, ntar kanannya kan ada motor bisa lewat. Kalau di tengah-tengah jalan ada motornya nggak bisa lewat. Ya, jangan geser ke kanan tapi sedikit aja. Dan ujung kirinya udah nggak nabrak, udah kembali kan. Kiri dikit lurus. Jadi kalau geser kan kanan balik kiri, mobilnya lurus kembali lurus. Dan tinggal feeling gasnya. Kalau pengen jalan ya nambah gas. Jadi kalau nggak digas ya jalan tapi segini terus. Agak kiri sedikit. Dan semuanya kalau segini, ntar mau mobil sampingnya bisa lewat. Terus sen kiri, beloknya kiri. Belok kirinya ngelihatnya spionnya sepintas kirinya. Ini aku langsung udah ke kiri. Kepalanya masuk belokan dulu. Yuk putar, kurang ditambah lagi kak. Tangannya lemes. Jangan sesampainya tangan. Kalau sesampainya tangan beloknya ntar kurang belok, nggak bisa belok lah. Lurus bisa minggir di kanan. Nah ntar ngukur jarak kanannya ya mobil lurus tadi. Setelah mobil lurus dilihat sepintas kanannya berapa. Kanan sedikit. Kanan sedikit. Itu mobilnya melambat, koplingnya buka dikit. Ya, kalau belum diangkat kopling, biarpun digas ya nggak tambah jalan, gerung-gerung doang. Yang geser ke kiri karena depan jalan dua arah, artinya di sebelah kiri. Geser, kurang belok tambah lagi. Balik juga pelan. Ujung kanan ke tengah jalan aja, kira-kira kurang putar lagi. Ya baliknya juga ngikutin perlahan. Nah, caranya ngerem, kalau udah lepas gas kurang pelan, koplingnya ditekan, ngerem dikit. Rem lepas, kalau udah pelan angkat kopling lagi sebelum berhenti pak. Angkat kopling dikit ditahan. Terus ikat kopling dikit, udah pelan-pelan. Segini deh, balik kanan. Terus kurang sampai kepalanya kira-kira lurus ke arah jalan ini lah, balik lurus. Oh ada mobil. Ya lurus aja, kalau kita di jalan sempit dia juga antar ngerem. Perkiraannya kalau duluan kita di jalan sempit, yang di jalan sempit ini harus maju kiri dikit. Kalau yang jalan sempit berhenti, yang dari depan nggak bisa lewat. Jadi kalau mobil dikira-kira aja duluan mana, nggak usah maksa.
mobilnya lurus batas jalan, putar arah ujung kanan ke tengah jalan, remnya buka, angkat kopling dikit, ujung kanan mobilnya ini kira-kira ke tengah jalan. Nah terus udah masuk tengah jalan, balik pelan-pelan. Nah beloknya juga sekarang sen kiri, geser ke pinggir, pelanin dulu, pelanin, Ada lubang di situ. ya pelanin, koplingnya nginjek, rem, kalau kurang pelan gitu, ya pikir satu. Nah sekarang kalau maju sedikit pelan gitu kan, koplingnya buka dikit. Ntar kalau kecepatan koplingnya tekan lagi. Jadi nggak usah buru-buru, rem juga udah pelan kalau jalannya pelan. Injak kopling lagi. Nah gitu, buka kopling dikit. Maju, injak kopling lagi pelan. Ya agak minggir ke kiri, dikit lagi. Kopling buka dikit, tekan lagi. Jadi kalau misalnya belok-belok itu kan jalannya pelan. Nah pelannya kalau kurang jalan buka kopling, kalau kecepatan kopling injek. Ntar kalau kopling injek kurang pelan ya di rem. Itu jangan bingung harus apa gitu. Nah, ini tadi kalau pengen maju buka kopling, remnya buka. Kalau pengen pelan lagi kopling injek, kalau kurang pelan di rem. Sekarang sen kanan mau putar balik ke kanan, langsung putar ke kanan penuh boleh. Penuh aja nggak, karena mau putarnya banyak kalau putar balik. Lihat kanan kiri aman. Ya Udah. buka kopling dikit, segini balik, sekali banyak, sekali lagi sambil maju, maksudnya nggak langsung diluruskan, dilihat kepalanya aja. Putar kanan sedikit, udah lurus, jadi lurus. Ya. Kira-kira pinggir kirinya dilihat sepintas. Yuk. Sedikit miring kiri, udah lurus, sen kiri. Nah perkiraannya ujung mobil masuk batasnya. Ini udah masuk. Yuk putar, kira-kira 1,5 putaran lagi, putaran lagi. Ntar kira-kira 45 derajat pinggiran kirinya balik. Nah, kan ketemunya lurus. Gasnya tambah pelan-pelan kalau udah aman, maksudnya udah habis belok udah lurus, tinggal nambahin lurus aja, jangan kanan terus ntar tambah ke kanan. Nah, ini lurus terus dari depan sana kan dikira-kira kalau yang dari depan udah masuk jalan sempit tadi, kita ngerem di sini dulu, injak kopling penuh, ngerem dulu di sini, ngerem kopling injak penuh, ngerem. Nah ngeremnya jangan udah pas di titik berhenti itu baru ngerem gitu. Jadi sebelum titik berhenti, nah dari jauh makin ngerem. Jadi ngerem koplingnya diinjak, angkat kopling. Yuk maju, geser ke kanan, geser. Ujung kiri nggak nabrak. Ya, balik. Jalannya pas sih motornya ambil dari kanan, tapi kan awalnya nggak pas, jadi kirinya longgar, motor langsung masuk. Lurus terus, kopling sip, rem yang pelan, nah, ya agak ditahan kopling, tadi tambah gas sedikit tadi, ya maju. Terus jangan kanan terus. Kalau posisinya ragu-ragu kan mobil lurus, nih setelah dilewatin coba dilihat jaraknya sepintas antara bodi mobil sama mobil yang di sampingnya, jaraknya seberapa, lama-lama paham arahnya. Ini balik lagi pelan-pelan, arahin ujung kanan ke tengah jalan, kurang diputar, sekili balik, geser kiri, mepet pinggir kiri,
motor aman ambil kanan. Kalau geser mau lurus nabrak kanan kan lihat dulu aman nggak, tadi kalau udah aman dari sini geser, ini dikit-dikit aja udah bisa lewat. Kalau jauh kanan sampai ujung kiri nggak nabrak, nah, kembalikan ke kiri, nah, lurus kembali ke tengah, yang mau dipepetin ke pinggir kiri lagi dari sini pelan-pelan. Nah, kira-kira ujung kirinya aja ke depan, masih tahan dulu, taruh ujung kirinya minggir. Nanti dibalik ke kanan pelan-pelan, lurus kembali ke tengah. Nah, coba dilihat jarak kirinya masih longgar nggak? Nah, geser sedikit lagi. Udah, lurus aja. Kira-kira kan ujung kiri nggak nabrak gerobak itu, tapi di ujung sana lihat dari samping kanan dulu aman nggak? Aman terus. Ya kalau motor masih bisa belok kiri pinggir, kurang muter. Nah balik. Kira-kiranya nah ujung kirinya ntar nggak nabrak trotoar depan sana. Sen kiri kan. Oh, nggak salah. Ya itu nariknya ke atas, harusnya ke samping. Salah ya? Ikut. Jadi kalau nariknya ke atas kan dim, kalau dim balik lagi nggak mau musan. Jadi kalau sen kan ke samping. Oh iya. Jadi tandanya cetek itu berarti tandanya. Terus jangan belok. Kalau ngerem koplingnya ini. Nah, jadi kalau ngeremnya jaraknya udah dekat, koplingnya langsung injek set, rem sih ya. Terus kadang kan tadinya kita jalan nggak ada apa-apa, tapi tiba-tiba ada motor belok berhenti, nah kitanya harus refleksnya injek kopling set rem. Yuk gas sedikit maju. Geser pelan-pelan kiri, kalau kurang beloknya ditambah, kurang dekat. Yuk pinggir lagi. Nah, kira-kira nggak nabrak diluruskan. Lurus aja. Yuk, saya tambah sedikit, setirnya di. Jadi misalkan nggak digas kan jalannya segini aja. Jadi maksudnya kopling doang itu jalan tapi pelan-pelan. Pengen tapi jalan harus biasa ditambah. Kita kemana? Ke kiri. Itu saya. Nah, ya, kiri. Geser ke kirinya dikit-dikit aja. Dan kanannya muat gitu. Ya. Terus ya. Ya. Nah, ini. Ya, maju. Terus maju. Terus ya, nantinya normal. Kiri dulu ya. Nah, kiri dulu. Ntar sen kiri lagi, karena sennya mati, sen kiri lagi. Ya maju dikit dulu biar nggak masuk ke lubang, agak maju, putar penuh, kiri penuh. Kalau pengen ngerem koplingnya diinjek kaki ngerem. Rem tempel dulu, jangan dilepas. Ini kalau di turunan kayak gini, koplingnya tetap injek penuh, jangan diangkat. Rem tempelin, rem jangan dilepas. Oh iya. Jadi kalau pengen maju, buka rem ujung kakinya sedikit doang, nggak langsung dilepas. Sebenarnya balik dulu sekali. Sekali. Ya, koplingnya tetap, remnya buka sedikit dulu. Nah, jangan dilepas rem. Ini kalau kurang pelan kan tekan dikit, biar balik lagi. Remnya buka dikit tapi jangan dilepas. Pengen pelan injek lagi. Nah, buka rem dikit, ngerem dikit. Jadi ngerem kayak di turunan itu, maksudnya kopling diinjek itu mobil tetap gelinding, nggak langsung direm berhenti diam gitu, nggak. Kalau remnya dibuka lagi mobilnya tetap gelinding lagi kalau di turunan. Nah, kalau kurang jalan kayak gini remnya udah diangkat tapi nggak mau gelinding, baru ngangkat kopling. Ya, injak kopling penuh, ngerem pelan-pelan. Nah, jadi ngeremnya kalau kurang lambat ditekan, misalnya kurang jalan buka tapi sedikit dulu, maksudnya jangan langsung dilepas kakinya. Ya, giginya netralin dulu.
netral, kopling boleh lepas. Tarik. Kopling dulu, kaki Aku kiri. beli dulu. Nah, remnya tetap santirin tangan dulu. Ini. Nah, Udah. baru rem kakinya boleh dilepas. Nah, ini misalkan mau dimatikan mesin gitu kan, AC-nya ini dimatikan dulu. Nih, udah AC mati. Misalkan nyalain kelistrikan kayak lampu, kayak lap kaca gitu. Nih kalau lap kaca gini, ini kan apa? Kalau untuk ngasih air diangkat ke atas ini. Nah, kalau untuk ngelap sekali doang ke depan sekali, kayak sen ini. Nah, ke samping depan sekali. Kalau untuk jalan terus belakang sekali, ini ada jedanya, berhenti jalan itu jangan gerimis. 2 kali normal, 3 kali cepet. Ya coba diangkat ke atas Gimana air. nih? Kalau kayak tim tadi air Gimana tadi? atas benar. Atas, Nah itu air otomatis nyala. Kalau untuk ngelap sekali doang ke depan sekali. Depan. Nah itu udah berhenti. Kalau ke belakang sekali, nah itu jangan gerimis, berhenti jalan. Kalau yang ke bawah lagi yang 2 kali normal. Kalau ke bawah lagi kenceng. Topan. Sekali lagi kurang. Dan off ya. orang. Dimana ntar kalau misalkan ini masih nyala, mesinnya udah dimatikan. Kadang itunya lap kacanya itu berhenti di tengah-tengah. Jadi kalau dimatikan dulu kan dia udah berhentinya di bawah, tinggal mesinnya dimatikan. Ya, mesinnya dimatikan. Nah, kalau nyabut kunci diputer, agak ditekan sambil ditarik. Coba. Gimana? Kayak diputer, agak ditekan sambil ditarik. Agak ditekan dulu. Udah. Dulu puternya ke kiri. Nggak bisa kok. Coba ulang. Nah, Nggak bisa. ini maaf coba ini puter agak ditekan tarik gitu. Oh. Coba Bentar. Terus tarik. tarik Nggak bisa. ditekan dulu ke kiri. Nggak bisa. Masa nggak bisa? Nggak bisa. Ini tinggal ditarik berarti. Oh. Ntar kalau maksudnya kalau udah ditarik ini kan ini setirnya kalau diputar ngunci. Nah kalau ngunci gini misalkan dimasukin kunci kan keras. Coba masukin kunci kan keras. Nah diputar doang kan keras kuncinya, nggak bisa. Nah caranya cari sela setirnya ini, ditarik ke yang ada selanya sambil kuncinya diputar. Jadi gini. Nah sambil diputar. Nah itu untuk buka kunci setirnya. Nah kalau nggak tahu diputar-putar ya keras nggak bisa. Ini harus ditarik. Ya dicabut lagi kuncinya. Oke. Nah. Hari pertama gimana Kak? Yang penting kalau bawa mobil kan caranya Nggak bisa lagi nih. diputar dulu aja, cabut aja. Nggak bisa. Ya udah biar. Tarik. berarti. Oh. Remuternya udah dapet, tariknya belum. Putar terus nggak bisa. Ya. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Iya, aku Gimana? Gemeteran. Oke deh, hari pertama selesai.